Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai asesmen dalam bimbingan konseling. Untuk awal itu kita sudah kemampuan dasar yang harus dipunyai oleh seorang konselor atau guru bimbingan konseling. Nah, sekarang ini sudah sampai kita di titik asesmennya, asesmen dalam bimbingan konseling. Yang pertama adalah asesmen dalam bimbingan konseling. Itu apa sebenarnya? Yaitu adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang individu. Kliennya siapa? Siswa. Yang akurat, sistematis, dan berkelanjutan untuk memahami potensi, masalah, dan kebutuhannya. Mengapa asesmen ini penting? Sebagai dasar untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang tepat sasaran. Dengan adanya asesmen ini, itu sebagai dasar. Kemudian untuk apa? Membantu konselor atau guru bimbingan konseling memahami kliennya, yaitu siswa, secara utuh dan objektif. Terus yang ketiga adalah sebagai alat untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi keefektifan layanannya. Jadi asesmen ini sangat penting ya, ini alasannya. Terus kemudian teknik-teknik utama yang akan dibahas kali ini atau yang bisa dilakukan dalam asesmen ini bentuknya seperti apa. Nah, ini yang pertama bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, bisa dengan angket, sosiometri, dan tes psikologi. Nah, dari kelima teknik-teknik ini kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah wawancara, yaitu mendengar yang tak terucap, melihat yang tak tergambar. Itu adalah wawancara. Definisinya seperti apa? Yaitu teknik mengumpulkan data melalui percakapan tatap muka yang terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur antara konselor dan klien, yaitu siswa, guru BK, dan siswa. Di sini bentuknya dengan cara wawancara, mengumpulkan datanya itu dengan menggunakan wawancara, baik wawancaranya itu terstruktur. Maksudnya terstruktur itu apa? Sudah membuat kisi-kisi pertanyaan dulu. Terus semi terstruktur itu apa? Sudah membuat pertanyaan dulu, tapi ada improvisasi di situ. Atau mungkin yang tidak terstruktur, yang tidak urut, sudah langsung bertanya, sifatnya bebas saja pertanyaannya. Tetapi tetap harus ditulis nantinya. Dari wawancara itu dapat informasi atau data apa saja. Tujuannya untuk apa? Ini untuk menggali informasi mendalam tentang perasaan, pengalaman, pikiran, dan harapan dari klien, yaitu siswa. Misalnya siswa itu ada masalah apa, informasi apa, pengalamannya, pikirannya, dan keinginannya itu apa. Kelebihannya apa? Data yang diperoleh kaya dan mendalam. Karena kalau kita wawancara itu biasanya, misalnya kita sudah seperti yang semi terstruktur ini, kita sudah punya jadwal atau struktur pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama ini, tapi ternyata jawabannya itu di luar apa yang kita bayangkan. Otomatis kita akan memberikan pertanyaan lanjutan yang itu biasanya akan lebih menggali informasi lebih dalam lagi. Terus kemudian dapat membangun report atau hubungan baik yang kuat dengan ngobrol dengan enak, terus bisa menceritakan semua yang dialami atau semua keluh kesahnya yang dialami oleh siswa. Itu biasanya bisa mempererat emosionalnya atau hubungan baiknya. Itu memang kelebihannya di situ. Kekurangannya apa? Memakan waktu. Pasti kita harus ketemu dengan kliennya, atau dengan antara konselor dan konselingnya, antara guru BK dengan siswa, itu harus bertemu langsung. Dan biasanya sesi curhat itu atau sesi wawancara itu tidak cukup waktu singkat, 5 menit 10 menit itu tidak, biasanya membutuhkan waktu yang lama sampai kita menemukan informasi yang mendalam dan bagus gitu ya. Kemudian bergantung pada keterampilan dan subjektivitas konselor. Otomatis kalau kita wawancara itu informasi apa, informasi baik atau informasi sedalam apa yang kita dapat itu tergantung keterampilan dari guru BK atau konselornya.
Kalau konselornya pasif hanya menanyakan yang bentuknya itu umum-umum saja, yang dia ya yang didapat informasi umum. Makanya di awal pertemuan, di pertemuan keberapa itu kita bahas seorang konselor itu harus bisa membuka pertanyaan, bisa memancing agar konseli atau siswa itu bisa menceritakan informasi yang dalam, agar kita bisa mendiagnosa dan bisa apa yang harus kita berikan kepada klien atau konseli gitu ya. Contohnya seperti apa situ penerapannya? Konseling individu, wawancara awal untuk mengetahui masalah belajar, misalnya ini untuk siswa. Kemudian yang kedua adalah observasi atau mengamati. Ya, definisinya apa? Teknik pengamatan yang sistematis terhadap perilaku dan gejala psikologis klien dalam situasi alami. Observasi naturalistik atau terkendali. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan data objektif tentang perilaku nonverbal, interaksi sosial dan kebiasaan klien. Misalnya, siswa itu ketika di sini mengamati belum tidak bicara, melihat saja dari tingkah lakunya, terus kemudian dari mungkin dari tutur katanya atau dalam menyikapi suatu masalah, itu adalah bentuk pengamatan. Misalnya siswa itu seperti gelisah terus. Nah, itu kan bisa diartikan seperti apa gitu. Nah, kelebihannya apa? Data langsung dari perilaku nyata, dari pengamatan itu. Seperti tadi, setiap duduk misalnya sebelum melakukan wawancara itu duduk itu sudah seperti nggak enak, seperti gelisah. Terus itu memang ada ilmu tersendiri untuk menjelaskan dari psikologi kalau misalnya siswa itu seperti itu, dari bentuk sikapnya itu seperti tidak tenang, itu ada gejala apa, itu bisa diamati. Dapat menangkap ketidakkonsistenan antara perkataan dan perilaku, misalnya setelah wawancara terus kemudian menjawabnya A tapi dari matanya atau dari gesturnya itu menjawab B tidak sesuai. Itu biasanya memang seorang konseli atau seorang guru BK itu bisa jeli sampai di situ karena mungkin sudah ada ilmunya dan sudah jam terbangnya tinggi, jadi sudah tahu dari orang ini bohong atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan perilakunya. Kekurangannya apa? Penafsiran bisa subjektif gitu. Jelas kalau kita, karena ini observasi sudut pandang dari seorang konselor atau orang, itu pasti bentuknya adalah subjektif. Bisa jadi sudut pandang yang lain itu mengatakan hal yang berbeda. Terus kemudian kehadiran pengamat dapat mengubah perilaku klien, efek pengamat. Jadi dengan adanya konseli ini biasanya itu klien itu menunjukkan sesuatu yang tidak sebenarnya, menutup-nutupi yang sebenarnya. Makanya di sini kekurangannya itu. Contoh penerapannya seperti apa? Mengamati partisipasi siswa di kelas, interaksi dengan teman sebaya di lapangan. Itu misalnya siswa itu ada masalah dengan lingkungan sosialnya, dengan sesama temannya. Kemudian ini angket. Salah satu caranya, tekniknya bisa menggunakan angket. Itu mengukur skala besar dan memetakan hubungan sosial. Artinya apa? Teknik mengumpulkan data menggunakan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang diberikan kepada sekelompok orang untuk dijawab. Angket. Jadi kita membuat suatu pertanyaan-pertanyaan, misalnya kita mau melakukan bimbingan konseling dalam satu kelas. Kalau kita menggunakan wawancara itu kan membutuhkan waktu yang lama. Satu kelas misalnya 25 atau 30 siswa. Bayangkan saja misalnya satu siswanya itu 30 atau 60 menit. Itu sampai selesai harus berapa hari itu sampai bisa menyelesaikan. Nah, dengan menggunakan angket ini itu akan memangkas waktu. Jadi kita sebar, kita membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kira-kira itu bisa menilai sesuai dengan sasaran itu, kemudian kita sebarkan. Tujuannya untuk apa? Mengumpulkan data dari banyak responden secara efisien tanpa topik tertentu, minat, masalah, dan sikap. Ya, ini tergantung nanti topiknya apa. Topiknya mau melihat minatnya atau melihat masalah atau sikapnya atau karakternya gitu. Nah, kalau untuk yang tadi itu observasi dan wawancara ini bentuknya adalah subjektif karena pengamatannya itu dalam sudut pandangnya adalah konselornya. Kalau angket ini itu lebih objektif karena hasilnya nanti dilihat dari jawabannya.
gitu ya. Kelebihannya apa? Dapat menjangkau orang dalam waktu singkat. Kalau wawancara tadi butuh waktu lama, ini singkat karena kita bisa bahkan kok 15 sampai 20 orang satu sekolah pun kita bisa langsung dalam waktu yang sangat cepat, 1 hari itu nggak sampai. Kalau misalnya soalnya itu tidak banyak, itu mungkin 1 jam itu sudah selesai semua menjawab, ya itu kita sudah dapat hasilnya, tinggal kita menganalisis saja. Terus kemudian dengan adanya data itu dalam bentuk kuesioner atau pertanyaan angket, itu akan jauh lebih mudah diolah dengan statistik, dan kita bisa bawa data itu kemanapun, kita dapat informasi banyak dari situ dan kita olah demikian rupa, itu bisa dengan menggunakan metode statistik atau dengan cara statistik. Kekurangannya apa? Kedalaman data terbatas. Kenapa terbatas? Karena kita hanya menanyakan karena kita hanya mendapatkan jawaban dari apa yang kita tanyakan saja. Beda dengan wawancara. Wawancara itu seperti yang tadi, misalnya pertanyaan yang kita konsep itu yang A misalnya, ternyata itu jawabannya itu di luar dari apa yang kita bayangkan, otomatis kita kan harus menggali lebih dalam lagi. Tetapi kalau angket ini jawabannya baku, jadi kita memperoleh jawaban dari apa yang kita tanyakan, hanya itu, tidak akan lebih, gitu ya. Makanya di sini kedalaman datanya terbatas. Kemudian bergantung pada kejujuran dan kesungguhan responden. Nah, kelemahannya di sini karena kita tidak bisa memantau dari observasi ini, nggak ada. Kita kalau observasi ini kan jelas kita bisa mengamati antara kekonsistenan perkataan dan perilakunya. Tapi kalau angket itu kita tidak bisa melihat itu karena antara siswa atau klien kita itu menjawab, ibaratnya itu benar-benar menjawab atau hanya untuk ngeklik saja atau asal jawabnya, kita nggak akan tahu gitu. Itu kekurangannya. Tentunya seperti apa? Angket minat karir, angket masalah pribadi sosial, angket kebutuhan bimbingan, dan masih banyak angket yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah sosiometri. Apa itu sosiometri? Itu adalah teknik khusus untuk memetakan struktur dan dinamika hubungan sosial dalam suatu kelompok seperti kelas. Tujuannya untuk apa? Mengidentifikasi siswa yang populer, terisolasi, dan klik kelompok kecil dalam kelompok. Kelebihannya apa? Memberikan gambaran visual tentang hubungan pertemanan. Ini memang fokusnya lebih ke sosial ya, karena ini melihat apakah siswa ini populer, terisolasi, dan yang lain. Tujuannya untuk apa ini? Tujuannya untuk apa ya? Agar meminimalisir bullying, karena di sekolah itu ini sekarang ini lagi marak atau lagi banyak kasus bullying. Terus kemudian kelebihan yang kedua adalah dapat mengidentifikasi siswa yang berisiko mengalami penolakan sosial. Ya, ini benar kan kelebihannya, karena memang dengan penolakan sosial ini itu biasanya rawan sekali menjadi korban bullying, itu ya. Kekurangannya apa? Hanya menggambarkan daya tarik sosial, bukan penyebabnya. Misalnya, nah ini sosiometri ini kita bisa menggunakan misalnya angket atau wawancara lah, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus ke apakah siswa ini itu antisosial, tidak mempunyai daya tarik untuk berteman dan yang lain, itu bisa dilihat. Hasil dapat berubah seiring waktu, pasti, karena misalnya siswa ini mungkin di minggu ini dia tidak mempunyai ketertarikan karena baru masuk ya, kemudian setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, itu pasti berubah, sudah mendapatkan teman atau dari kedewasaan secara berpikir dan yang lain sebagainya. Contoh penerapannya seperti apa? Memilih teman sekelompok untuk tugas, teman duduk, atau teman yang paling disukai. Hasilnya dapat divisualisasikan dengan diagram sosiogram ya. Kemudian yang berikutnya adalah tes psikologi. Apa itu? Mengukur potensi dan sifat psikologis yang tersembunyi. Psikologi itu dalam. Terkadang pertanyaannya itu kita tidak mengira akan bisa diartikan lebih jauh lagi. Definisinya apa? Alat untuk mengukur standar dan tes standarisasi untuk mengukur sampel perilaku guna
mengestimasi kemampuan, bakat, kepribadian, atau kondisi psikologi individu. Biasanya siswa itu pasti melakukan tes psikologi ini untuk melakukan apakah siswa ini mempunyai masalah atau temperamen yang tinggi, atau tidak peduli atau antisosial, apatis, dan yang lain. Itu bisa dilakukan dengan tes psikologi ini. Atau ketidakkonsistenan, biasanya psikologi itu soalnya banyak sekali ya. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan ilmiah tentang aspek-aspek psikologi tertentu dari klien, yaitu siswa. Kelebihannya apa? Objektif dan terstandar, karena tes psikologi ini biasanya ada standar-standarnya, dan objektif karena nilainya nanti atau hasilnya bisa kita lihat bersama-sama gitu ya, tidak pandangan subjektif. Kemudian dapat membandingkan individu dengan norma kelompok. Yang ketiga, dapat mengungkap potensi yang tidak terlihat oleh teknik lain. Ya, makanya tadi biasanya pertanyaannya itu sederhana, tetapi ternyata itu bisa untuk menggali potensi-potensi yang ada yang kita tidak sadari gitu ya. Kekurangannya apa? Memerlukan keahlian khusus untuk administrasi dan interpretasinya. Karena pertanyaan tadi seperti yang saya sampaikan, pertanyaan sederhana tetapi hasilnya luar biasa, ternyata bisa menggali potensi itu, berarti harus ada keahlian khusus di situ. Makanya ada kuliah atau pendidikan jurusan tertentu, yaitu jurusan psikologi itu, karena memang itu sangat ada ilmunya atau memerlukan keahlian. Terus yang kedua adalah hanya memberikan potret pada saat tes dilakukan. Biaya relatif mahal kalau melakukan tes psikologi. Tes psikologi ketika kita membuat perpanjangan SIM saja itu sudah berapa? Itu psikologi dalam kita berkendara, belum psikologi yang lain. Itu mahal kan juga. Kemudian integrasi ya. Tidak ada satu teknik yang sempurna di sini ya. Jadi prinsip utamanya kita harus melakukan triangulasi data dulu. Jangan hanya mengandalkan satu teknik, baik itu wawancara, terus observasi, angket, sosiometri, atau tes psikologi. Ya, untuk memahami siswa atau klien secara utuh dan valid, konselor harus menggabungkan dan membandingkan hasil dari berbagai teknik asesmen. Jadi dimungkinkan untuk kita menggunakan beberapa teknik atau bahkan semua. Untuk sebagai apa? Sebagai pembandingnya gitu ya. Contohnya seperti apa? Seorang siswa yang terlihat pendiam diobservasi, mungkin setelah wawancara ternyata sedang mengalami masalah keluarga. Hasil sosiometri bisa mengkonfirmasi apakah ia terisolasi, dan tes minat tepat membantu menentukan kegiatan yang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi ini kan dari satu contoh ini adalah gabungan dari semua teknik gitu. Jadi dari sini itu semua teknik itu dilakukan semuanya. Makanya jangan hanya mengandalkan satu teknik saja. Ketika kita mengamati klien atau siswa itu ada masalah apa, kita jangan mengandalkan dari hasil wawancara saja, tetapi kita harus mengkombin atau mengombinasi dari berbagai teknik yang ada. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.